Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun 2% lebih ke angka 7.527. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang kembali diakumulasi Bapak Loh Keng Hong menjelang pembagian dividen. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Hari ini kalau pemberitaan dengan judul aksi borong Loh Keng Hong dan kode keras dividen dari Pegas. Yang kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, investor kawakan Loh Keng Hong diam-diam telah memborong saham Pegas yang telah memberikan kode pembagian dividen. Jadi jika kita baca lebih lanjut, dari data informasi pemegang saham Pegas pada tanggal 31 Agustus tahun 2024, Bapak Loh Keng Hong masuk ke dalam daftar 10 besar investor perseroan. Jadi Bapak Loh Keng Hong memegang 194,76 juta lembar saham Pegas atau setara dengan 0,80%. Jumlah itu Bapak Loh Keng Hong menempati posisi ke-7 di atas BlackRock. Sedangkan BlackRock di urutan 8 atau setara dengan 0,72% per akhir Agustus tahun 2024. Jika dibandingkan dengan data pada akhir April tahun 2024, pada saat itu Bapak Loh Keng Hong baru mempunyai saham Pegas setara dengan 0,62%. Jadi naik ke 0,80%. Jadi ada akumulasi di selang waktu itu. Dan jika kita baca lebih lanjut, memang Pegas akan membagikan dividen, tapi berapa jumlah pastinya belum diumumkan. Jadi saat ini jika kita lihat teknikal, Pegas hari ini masih lanjut turun 2% lebih ke 1435. Ya, cara pergerakan atau cara tren Pegas saat ini sudah kurang oke. Satu minggu sebelumnya Pegas masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 150, tapi pada saat rebound mencoba naik di atas 1500, Pegas tetap masih gagal break dan kembali melanjutkan penurunan. Jadi cara pergerakan walaupun saat ini belum terkonfirmasi break garis EMA 150 karena candle masih menyentuh garis EMA 150 di sekitar 1470, tapi karena candle merah hari ini sangat solid, potensi sangat besar untuk Pegas lanjut turun menuju menurut saya di sekitar 1380 sampai 1400. Jadi tinggal konfirmasi untuk break garis EMA 150 dan mulai downtrend untuk Pegas. Kan memang Pegas jika kita lihat saat sudah turun lumayan dalam. Dan bisa kita lihat broker summary untuk Pegas asing dalam 2 minggu terakhir memang terus keluar dan penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi besar. Jadi secara teknikal masih belum aman, masih ada distribusi. Candle hari ini juga lumayan solid candle merahnya. Sehingga saya lihat ke depannya atau 1 minggu ini Pegas masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan ke target harga ini. Jadi walaupun Bapak Loh Keng Hong kembali melakukan akumulasi dalam beberapa bulan terakhir ini, tapi cara teknikal saat ini menurut saya masih belum menarik untuk coba entry. Apabila mau coba spekulatif buy, sebaiknya coba tunggu di zona ini. Ya, tunggu di sekitar zona ini. Apabila Pegas mendekati atau menyentuh target harga yang masih bisa bertanda rebound, baru coba spekulatif buy. Tapi kan walaupun teman-teman spekulatif buy dan berhasil rebound, jadikan harga 1450 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1470 untuk target take profitnya. Karena bisa saja hanya technical rebound pada saat mendekati target harga ini, takutnya masih melanjutkan penurunan. Jadi tetap harus hati-hati karena ingat cara pergerakan saat ini Pegas sudah mulai ada tanda-tanda downtrend. Dan sekarang kita lihat saham Bapak Loh Keng Hong lainnya, NSP. NSP jika kita cara pergerakan sebenarnya masih oke. Sebelumnya sempat mengetes garis EMA 50, NSP masih bisa bertanda rebound. 1 minggu terakhir sempat naik dari 1400 pada perdagangan tanggal 24 September, tapi pada tanggal 25 NSP turun tajam dan saat ini terlihat kembali turun menyentuh support di sekitar 1350 pada perdagangan hari ini. Jadi NSP hari ini masih turun 2% lebih ke 1360, tapi cara tren jam menengah NSP sebenarnya masih oke, kan masih berada di atas garis EMA 50 sekitar 1340 dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar 1290. Tapi jika kita lihat broker summary untuk pedagang hari ini, asing 1 minggu terakhir sudah mulai keluar. Dan pada penurunan 2% lebih ini jika kita lihat ini terpantau masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk NSP saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50. Jadi jika kita perhatikan cara NSP turun bawah garis EMA 50, maka cara pergerakan ada potensi untuk mulai patah trend untuk uptrendnya, dan NSP ada potensi untuk lanjut turun ke garis EMA 150. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, misalnya pertimbangkan untuk take profit apabila NSP ternyata minggu ini gagal bertahan di atas garis EMA 50. Dan untuk yang ingin coba entry juga menurut saya wait and see di garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba buy on support.
Setelah itu target take profit atau target swing yang terdekat di sekitar 1380 sampai 1400, dan jika terpantau mencoba rebound ternyata gagal dan lanjut turun, sebaiknya untuk entry di bawah tunggu sekitar 1300 sampai garis EMA 150 untuk entry apabila ternyata NSP masih lanjut turun. Tapi cara pergerakan untuk saat ini NSP masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50. Sekarang kita lihat DELD. DELD juga sebelumnya juga sempat naik tinggi setelah berhasil break garis EMA 150. Jika kita perhatikan sempat menyentuh 230, tapi setelah menyentuh 230, DELD mulai melemah. 1 minggu terakhir ini turun lumayan dalam. Saat ini mencoba untuk menembus harga 210. Jadi cara candle ini sudah kurang oke untuk pergerakan dalam beberapa hari terakhir ini. Tapi untuk tren saat ini menurut saya DELD masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas 200. Atau untuk teman-teman sudah dapat di sekitar 180 ke bawah, bisa jadikan garis EMA 50 yang sekitar 197 untuk trend stopnya. Dan jika kita lihat broker summary untuk DELD, asing sebelumnya terus masuk, tapi 1 minggu ini asing terpantau sudah mulai keluar walaupun distribusinya tidak terlalu besar. Dan jika kita lihat pada penurunan 2% lebih ini malah ada sedikit akumulasi. Jadi untuk DELD karena saat ini sudah mulai melemah, apabila teman-teman ingin coba entry, saya masih bisa coba dipantau, tapi untuk entry coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai harga 200 yang saat ini masih berupa support psikologis untuk DLD. Jadi tunggu terkoreksi ke target harga ini, apabila masih bisa bertanda rebound baru ikut entry, dan target take profit jangka pendek bisa di sekitar 210 sampai 220. Atau hold saja terus selama 200 atau garis EMA 50 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Selanjutnya BMTR, bisa kita lihat cara pergerakan saatnya sudah kurang oke. Sebelumnya sempat bertahan di garis EMA 50, sempat rebound, tapi jika kita lihat rebound mengetes garis EMA 150 masih gagal dan kembali melemah. Di sini juga sama bisa kita lihat pada Agustus sempat naik di atas garis EMA 50, mencoba beri garis EMA 150 ternyata juga gagal dan melemah. Sehingga secara teknikal ini belum terkonfirmasi BMTR mulai uptrend walaupun sempat naik lumayan tinggi dari sekitar 208 sampai ke sekitar 240. Sebelumnya juga bisa kita lihat mencoba beri garis EMA 150 ternyata gagal dan dipaksa turun kembali. Dan hari ini candle lumayan solid berada di bawah garis EMA 50 di harga 226 sehingga saat ini garis EMA 50 sudah terkonfirmasi break dan berubah menjadi resisten. Dan jika kita lihat broker summary pada penurunan BMTR hari ini dan beberapa hari terakhir asing sudah mulai keluar. Dan penurunan hari ini terpantau masih ada sedikit distribusi sehingga saya lihat BMTR masih ada potensi untuk lanjut turun ke harga support berikutnya di sekitar 220 sampai 218. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah bisa pertimbangkan untuk keluar dari saham BMTR apabila ternyata BMTR minggu ini gagal naik kembali di atas garis EMA 50. Atau hold saja terus selama 220 tidak terlewati untuk teman-teman yang dapat di sekitar 208 sampai 210. Tapi ingat cara pergerakan saat ini BMTR sudah kurang oke karena sudah turun kembali di bawah garis EMA 50. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.